Satu, pembagian pangan gratis ini saya dan kawan-kawan, bukan cuma saya sendiri, kami adakan satu karena kami melihat pemerintah belum bisa memberi solusi yang nyata bagi masyarakat kebanyakan itu. Jadi banyak ketidakberesan di sistem pendistribusian bantuannya. Jadi banyak banget masyarakat yang tidak terjangkau. Jadi itu penyebab motivasi utamanya kami adakan kegiatan ini. Dan yang kedua, semoga pihak-pihak lain juga mungkin bisa tergerak untuk mengikuti apa yang kami lakukan. Jadi tidak ada yang namanya warga negara yang kelaparan. Karena kelaparan itu jika dibiarkan itu akan menjadi kejahatan, dia akan menjadi kriminal. Jadi jika kriminal dibiarkan, lama-lama akan menjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi aksi pembagian pangan gratis ini kami lakukan di Toys Bar sejak tanggal 4 Juni 2020 setiap hari. Rata-rata kami distribusikan sehari itu antara 200 sampai 300 nasi bungkus. Kadang-kadang ada yang sumbangan berupa sayuran, telur, tahu, tempe. Tapi rata-rata sekitar 200 sampai 300 bungkus. Pendanaannya salah satunya dari penjualan kaos. Salah satunya kaos yang seperti yang saya pakai ini. Jadi ada kaos I Believe in Siti Fadilah, ada kaos World Hoax Organisatan, lalu ada kaos We Fight for True Normal, ada kaos Indonesia dan Bali tolak rapid test sebagai syarat administratif, lalu ada kaos apa lagi ya? Itu aja kayak so far. Nanti pasti akan ada lagi beberapa varian baru, tapi intinya adalah mayoritas pendanaannya dari hasil penjualan kaos ini, yang saya sendiri tidak ikut mengerjakan produksinya. Jadi begini loh, saya memberikan, kan kawan-kawan saya banyak yang kehilangan pekerjaan setelah adanya pandemi, banyak ini PHK, jadi pengangguran. Jadi masing-masing desain ini saya berikan ke tiap-tiap orang yang berbeda agar adil gitu. Jadi kawan-kawan saya yang kena PHK, mereka itu bisa tetap punya pemasukan yang sebagiannya disumbangkan untuk kegiatan pembagian pangan di Toys Bar. Dan itu awalnya sih kami pesimis ya, karena kami pikir berani nggak orang beli pakaian kayak gini di masa pandemi seperti ini, berani nggak orang pakai kaos yang tidak setuju dengan WHO seperti itu. Setelahnya pelan-pelan kami coba ternyata cukup banyak masyarakat yang mendukung gitu. Jadi seimbang antara banyakan Bali atau luar Bali ya? Ya justru dari luar Bali lebih banyak yang, mungkin karena Bali kecil ya, pulaunya. Jadi pembeli itu sebagian besar dari luar Bali. Itu banyak banget dari luar Bali, dan mereka ya ingin menunjukkan supportnya, lalu juga sekaligus juga jadi mereka tuh ingin membantu saudara-saudara mereka di Bali. Juga mereka ingin mengekspresikan sikap mereka terhadap pandemi ini. Jadi bagaimana caranya agar mereka bisa mengekspresikan sikap mereka terhadap pandemi ini dan juga sekaligus membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Jadi ya kaos-kaos seperti ini, kaos propaganda seperti ini bisa menjadi mempertemukan dua titik tersebut. Begini ya, namanya orang kelaparan, kalau nggak diberi solusi yang konkret, itu nggak akan hilang kelaparannya. Jadi selama pemerintah, ya saya bicara konteks pemerintah secara nasional ya. Jadi selama pemerintah belum bisa memberi solusi yang konkret kepada rakyat-rakyat yang kelaparan, selama pemerintah hanya bisa menyuruh rakyatnya untuk di rumah aja. Para selebriti menyuruh rakyatnya di rumah aja, sementara pendapatan mereka tetap masuk karena mereka syuting, karena mereka bikin konten segala macam. Selama itu terjadi, selama rakyat cuma disuruh jadi penonton, selama rakyat cuma disuruh di rumah aja tanpa diberi solusi agar mereka bisa survive, bisa tetap hidup, ya kami akan melakukan ini. Ini bentuk perlawanan kami yang paling diplomatif ya. Jadi perlawanan kan nggak selamanya berbentuk kayak konfrontatif, itu enggak. Jadi ini bentuk perlawanan kami, bentuk protes kami jika rakyat tuh masih kelaparan dan pemerintah tuh belum bekerja dengan tepat. Buktinya apa? Buktinya ini setiap hari di sini masih rame.
orang ngantri. Ini antrian seperti ini terjadi setiap hari. Jadi pembagian nasi jam 5, dari jam setengah 4, dari jam 4 tuh mereka udah ngantri mengular gitu. Dan ini setiap hari. Jika pemerintah kerjanya benar, ini nggak, hal kayak gini nggak mungkin terjadi gitu. Jadi ya kasihanilah rakyat. Jadi jangan dengerin jangan cuma bisa dengerin opini orang-orang kaya. Jangan cuma bisa dengerin opininya kayak Bill Gates. Mereka tuh orang-orang kaya, mereka nggak peduli sama rakyat Indonesia mati atau enggak. Mereka nggak peduli. Jadi kita sebagai bangsa yang jika kita memang benar punya martabat, punya harga diri, ya kita harus lindungi warga negara kita. Kondisi ini, pandemi ini, kalau yang paling saya rasakan secara personal sih, pandemi ini mempertegas jati diri saya sebenarnya. Jadi ya inilah saya sebenarnya gitu. Karena kan di fase ekstrim seperti pandemi ini, ya itu membuka tabir, membuka watak asli, membuka sifat-sifat asli orang itu banyak banget. Jadi sekarang ketahuan sekali siapa orang-orang baik, siapa orang-orang jahat, siapa orang-orang yang bermain aman, siapa yang penjilat, siapa yang abu-abu. Jelas sekali di sini. Dan di sini saya tahu karakter watak saya seperti apa, tapi saya nggak akan bilang saya seperti apa karena itu kan orang lain yang menilai. Dan saya juga di sini bisa menilai siapa teman saya, siapa musuh saya, siapa yang bermain aman, siapa yang selama ini hanya menjilat, ketahuan jelas. Itu hikmah yang paling penting. Dan yang lebih di atas itu lagi adalah pandemi ini mengajari saya jika kemanusiaan itu tidak boleh hilang. Kemanusiaan harus tetap dipelihara, apapun keadaannya, seburuk apapun situasi bangsa ini, kemanusiaan jangan boleh hilang. Kita harus tetap saling bantu-membantu tanpa bertanya apa agama, suku, ras, status sosial, pilihan politik. Itu hilangkan dulu. Kita sedang susah semua, mari kita semua bersatu bersama, saling bantu. Solusinya harus nyata, jangan cuma bisa menakut-nakuti.